Selamat datang kembali. Kita sering mikir ya, kalau konflik itu soal siapa yang nyerang duluan gitu. Tapi gimana kalau ternyata bertahan dengan cerdik itu justru kunci menangnya? Hari ini kita bakal gali lebih dalam nih sumber-sumber Anda, terutama dari buku The 33 Strategies of War. Fokusnya seru, seni bertahan atau defensive warfare. Kita akan lihat gimana melindungi diri, terus membalikan keadaan, bahkan menang justru dengan nggak maju duluan. Itu bisa jadi langkah yang tercerdas loh. Oke deh, misi kita bongkar beberapa taktik pertahanan kunci dari buku ini sama penerapannya yang mungkin bikin kaget Anda. Mari kita mulai bedah ini. Nah, salah satu strategi yang langsung bikin penasaran itu soal serangan balik. Strategi 9 ya kalau di buku. Intinya sih kedengarannya simple, biarin lawan gerak duluan. Tapi ini bukan pasif nunggu aja kan? Prioritas buat bales. Dan balesnya bisa dari sudut yang nggak mereka duga. Yang menarik di sini tuh gimana Anda secara aktif memanfaatkan momentum lawan. Atau, yaitu, agresivitas dan ketidaksabaran mereka. Mereka maju, malah buka pertahanan sendiri. Kayak kata Clausewitz itu loh, ahli strategi. Transisi cepat dari bertahan ke nyerang balik itu bisa jadi, momen paling cemerlang dalam pertahanan. Wah, keren ya istilahnya. Iya, jadi Anda balikan energi serangan mereka jadi keuntungan buat Anda. Contohnya itu manuver politiknya Franklin D. Roosevelt. Itu pas banget ya. Dia sering kelihatan mundur dulu, biarin lawan politiknya nyerang terus-terusan, terus tiba-tiba, bam, serangan balasan yang terukur, kuat, pas banget waktunya. Persis, itu ngelubah posisi yang tadinya kayak reaktif, jadi malah dia yang mendikte permainan. Bener-bener nunjukin kekuatan dalam menahan diri. Dari manfaatin momentum, kita geser dikit nih. Ada strategi yang tujuannya malah mencegah serangan itu terjadi. Dari awal. Nah, ini dia, menciptakan kehadiran mengancam. Strategi 10, atau deterrence. Ini bukan cuma soal bangun tembok ya, tapi lebih ke bangun reputasi. Reputasi gimana tuh maksudnya? Ya, Anda bisa dikenal misalnya sedikit gila. Jadi orang mikir 2 kali mau nyerang. Atau bikin perhitungan kalau nyerang Anda itu ongkosnya mahal banget, nggak sepadan. Atau mungkin sengaja bikin diri sulit ditebak gitu ya? Bisa juga, biar lawan bingung. Kayak kisah Robert the Bruce itu ya, lawan Raja Edward II dari Inggris. Dia nggak nunggu diserang gede-gedean, malah dia yang terus-terusan nyerbu wilayah perbatasan Inggris Utara, pakai taktik bumi hangus pula. Betul, itu bikin invasi besar-besaran ke Skotlandia jadi mimpi buruk logistik buat Edward. Mahal, susah, akhirnya ya kampanyenya gagal total. Menarik kan, serangan-serangan kecil gitu malah jadi bentuk pertahanan yang efektif? Iya juga ya, hemat energi, nggak perlu perang besar yang belum tentu perlu. Dan konsep pertahanan ini cakupannya luas loh, nggak cuma soal satu pertempuran aja. Disinilah masuknya grand strategy. Ini strategi 12. Grand strategy. Berarti gambaran besarnya ya? Tepat. Ini bukan lagi soal menang bentrokan kecil, tapi gimana menang perang secara keseluruhan. Harus mikir jangka panjang. Kadang, kalah di satu pertempuran kecil atau mundur di satu area, itu bisa jadi bagian dari rencana besar buat menang di akhir. Kuncinya fokus ke tujuan akhir itu. Contoh klasiknya Scipio Africanus lawan Hannibal. Itu cerdik banget sih, Scipio. Dia nggak langsung lawan Hannibal di Italia, padahal Hannibal kuat banget di sana. Tapi dia malah nyerang Kartago di Afrika. Nah, itu dia. Dia nyerang pusat gravitasinya Hannibal, sumber kekuatan utamanya. Dalam kasus ini ya basis ekonomi dan politiknya. Itu maksa Hannibal yang tadinya nggak terkalahkan di Italia buat pulang kampung. Dan akhirnya bertempur di medan yang, lebih menguntungkan Scipio. Di Zama itu kan. Persis. Dan di Zama, Roma akhirnya menang telak. Ini nunjukin pentingnya banget buat ngerti pusat gravitasi musuh itu apa. Apa sih yang bikin mereka beneran kuat? Ekonomi? Pemimpinnya? Semangat pasukan? Logistik? Iya, itu semua. Terus serang titik itu. Bahkan kalau posisi kita lagi defensif secara umum, serangan yang fokus ke titik lemah fundamental ini bisa membalikan keadaan total. Jadi bukan soal adu kuat di depan aja ya, tapi nyerang fondasinya. Betul. Nah, terus ada lagi nih bentuk pertahanan yang lebih halus. Mungkin sering kita lihat di zaman sekarang. Apa tuh? Agresi pasif. Ini strategi 32. Di permukaan, ada kelihatan setuju, patuh, kooperatif. Tapi, di balik layar, Anda bermanuver.
Wah, ini kayaknya licin ya mainnya. Ah, bisa dibilang gitu. Tujuannya ya mencapai tujuan Anda, tapi tanpa konfrontasi langsung. Contohnya siapa nih? Metter nih, diplomat Austria abad ke-19. Hmm. Dia itu jagonya. Pinter banget bikin banyak pihak ngerasa dia setuju sama mereka. Padahal pelan-pelan dia arahin situasi sesuai kepentingan Austria. Seringkali malah bikin lawannya terisolasi tanpa mereka sadar ya. Iya, ini strategi yang butuh kecerdasan sosial tinggi. Dan efektif banget kalau konfrontasi terbuka malah merugikan Anda. Anda ngendaliin situasi justru dengan nggak kelihatan lagi ngendaliin. Tapi ya itu, hati-hati juga, bisa dianggap manipulatif kalau nggak pas cara mainnya. Oke. Jadi, kalau kita tarik benang merahnya nih ya, jelas banget kalau bertahan itu, wah jauh dari sekedar pasif nunggu atau bangun benteng dong. Benar sekali. Ini seni yang aktif, dinamis, penuh perhitungan. Butuh kecerdasan ya. Banget. Buat benar-benar mengenal musuh Anda, itu strategi 13. Paham psikologi dan kelemahan mereka. Terus perlu kemampuan adaptasi tinggi buat ngadepin gesekan. Gesekan. Istilah Clausewitz lagi ya. Iya, itu buat segala hambatan kecil, tak terduga yang bisa bikin rencana sempurna pun, berantakan di lapangan. Dan seringkali, kayak kata Liddell Hart, pendekatan nggak langsung justru lebih efektif. Intinya sih tentang mengendalikan narasi, mengendalikan tempo konflik, bahkan saat Anda nggak mulai langkah pertama. Jadi ingat pepatah Latin tuh ya. Si vis pacem para bellum. Siapa ingin damai, bersiaplah untuk perang. Kesiapan defensif yang cerdas itu kunci kedamaian. Atau ya, setidaknya kunci kemenangan. Jadi intinya, bertahan itu permainan strategi tingkat tinggi. Punya banyak wajah tak terduga. Bukan cuma reaksi, tapi bisa jadi aksi yang tersembunyi. Dan ini mungkin memunculkan pertanyaan penting nih buat Anda renungkan. Dalam konflik Anda sendiri, entah di kerjaan, negosiasi, atau bahkan hubungan pribadi, apakah Anda secara refleks selalu milih konfrontasi langsung? Jangan-jangan nih, langkah defensif yang cerdik misalnya, membiarkan lawan bikin kesalahan dulu, atau bangun reputasi yang bikin orang mikir dua kali, atau bahkan sesekali tampak lebih lemah dari sebenarnya, justru bisa jadi langkah terkuat Anda. Sesuatu untuk Anda pikirkan lebih lanjut. Sampai jumpa di pembahasan kita berikutnya.